Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafie Faizal Zudi. NIM saya 41511912073. Di sini saya akan menjelaskan tentang komputer support for cooperative work. Saya membuat presentasi ini ditujukan untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Pertama-tama, apa sih komputer support for cooperative work? Komputer support for cooperative work atau yang dalam bahasa Indonesia bisa disebut sebagai kerja kooperatif yang didukung oleh komputer. Adalah studi tentang bagaimana cara memanfaatkan teknologi secara kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama. CSCW sendiri adalah cabang ilmu yang berfokus pada memahami dan merancang teknologi untuk mendukung kerja kolaboratif. CSSW sendiri mencakup berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, ilmu komputer, sosiologi, dan ilmu organisasi. Tujuan utama CSCW adalah menciptakan suatu alat dan sistem yang memfasilitasi kolaborasi yang efektif dan efisien di antara individu dan kelompok, baik yang bekerja secara lokal maupun yang terdistribusi. Lanjut ke sejarah dan evolusi dari CSCW. Pada tahun 1968, pada Model of Aldemo, Douglas Elbart mengadakan pertemuan Model of Aldemo. Elbart sendiri memperkenalkan teknologi revolusioner seperti video conferencing, collaborative editing, serta hypertext yang semuanya menjadi fondasi awal untuk CSCW. Demonstrasi ini memperlihatkan potensi teknologi yang mendukung kerja kolaboratif dan memicu minat yang lebih besar dalam bidang ini. Kemudian pada tahun 1970-an, awal konsep CSCW atau awal mula penelitian dari CSCW ini dimulai. Penelitian awal ini mengeksplorasi bagaimana sih komputer dapat mendukung kerja kolaboratif, terutama dalam bidang industri, kemudian militer. Dari studi-studi yang dilakukan, mengidentifikasi kebutuhan akan alat-alat yang dapat membantu tim untuk berkomunikasi dan berkolaborasi lebih efektif, bahkan ketika mereka terpisah secara geografis. Kemudian pada tahun 1984, konferensi CSCW pertama yang diadakan di Austin, Texas. Konferensi pertama ini dihadiri oleh para peneliti-peneliti dari berbagai disiplin ilmu. Dan tujuannya diadakan konferensi CSCW pertama ini untuk mempertemukan ide bagaimana teknologi dapat mendukung kerja kolaboratif dan istilah CSCW secara resmi diperkenalkan dan diterima oleh luas pada konferensi ini. Kemudian di tahun 1980-an, akhir pengembangan alat kolaborasi. Pada akhir 1980-an dikembangkan alat kolaborasi seperti email, buletin,
Board System atau BBS, dan juga aplikasi bloatware sebagai Lotus Notes. Kemudian pada tahun 1990-an, mulainya meningkat akses internet di dunia. Dengan meningkatnya akses internet, penggunaan internet meningkatnya juga beberapa aplikasi yang ada pada web. Kemudian muncul juga berbagai alat kolaborasi berbasis web seperti Wikis, web-based conferencing tools, dan juga sistem manajemen konten yang memungkinkan kolaborasi lintas batas geografis dan organisasi. Pengguna juga dapat berinteraksi secara real-time atau asinkronus, membuat proses kerja lebih fleksibel dan juga dinamis. Pada tahun 2000-an, dimulainya era Web 2 dan juga kolaborasi sosial. Era Web 2 ini membawa perubahan besar dalam cara orang bekerja secara online. Muncullah platform sosial dan alat kolaborasi seperti Google Docs, Wikis, dan media sosial lainnya memungkinkan orang berkolaborasi lebih efektif. Kemudian pada tahun 2010-an, kolaborasi mobile dan cloud computing. Pada tahun 2010-an, adopsi luas perangkat mobile dan aplikasi kolaborasi berbasis cloud seperti Slack, Microsoft Teams, dan juga Trello menjadi mengubah landscape kolaborasi digital. Pengguna dapat mengakses berbagai informasi dari di mana saja dan kapan saja, dan membuat kerja tim menjadi lebih fleksibel. Dan juga integrasi dari alat-alat tersebut dengan kecerdasan buatan dan juga machine learning mulai dilakukan untuk meningkatkan lagi produktivitas dan efisiensi kerja. Pada tahun 2020-an, pada saat pandemi COVID-19 dan mulai membawa perubahan besar dalam cara kita bekerja, tadinya onsite menjadi banyak sekali remote working. Dengan peralihan ke arah tersebut, penggunaan alat-alat untuk conference seperti Zoom, Microsoft Teams, dan Google meningkat drastis. Teknologi ini memungkinkan tim untuk berhubungan dan produktif meskipun bekerja dari lokasi yang berbeda. Dan juga mulai diciptakan teknologi VR, AR, dan mulai dieksplorasi pada saat ini. Di sini ada CSCW sendiri dibagi menjadi dua, yaitu CSCW sinkronus dan CSCW asinkronus. Yang membedakan hanyalah waktu dan juga lokasi. Dan perbedaannya. CSCW sinkronus sendiri interaksinya terjadi pada waktu yang sama dan juga ideal untuk memecahkan masalah kreatif dengan diskusi yang membutuhkan umpan balik segera. Contoh dari CSCW sinkronus ini seperti video real time, Zoom, atau Google Meet. Dalam situasi ini, tim dapat berkomunikasi secara real time walaupun berbeda lokasi. Kemudian ada CSCW asinkronus,
Di CCW sinkronus sendiri, karena interaksi terjadi pada waktu yang berbeda, kemudian juga cocok untuk tugas-tugas yang tidak memerlukan masukan langsung. Contoh CCW asinkronus ini seperti penggunaan platform kolaboratif Google Drive yang tidak memerlukan waktu real time untuk saling berkomunikasinya. Penerapan komputer support for cooperative. Penerapan komputer support for cooperative work sendiri mengacu pada penggunaan sistem komputer untuk mendukung kolaboratif dan koordinasi guna mencapai tujuan bersama. SW melibatkan berbagai teknologi dan alat yang dirancang untuk membantu individu dan kelompok dalam berkomunikasi dan berbagi informasi terlepas dari batasan geografis dan waktu. Nah, di sini ada beberapa contoh CSCW dalam berbagai konteks. Yang pertama dari lingkungan bisnis dan perkantoran. Untuk lingkungan bisnis dan perkantoran sendiri, biasanya aplikasi yang digunakan adalah aplikasi groupware dan juga aplikasi sistem manajemen untuk dokumen. Nah, untuk aplikasi groupware sendiri, contohnya ada Microsoft Teams, Trello, dan juga Slack. Digunakan untuk platform bagi tim berkomunikasi, memesan instan, dan juga mengadakan rapat video dan mengelola proyek. Kemudian ada Google Drive, di mana alat ini memungkinkan anggota tim dapat membuat, mengedit berbagai dokumen secara bersamaan. Dalam lingkungan pendidikan dan pembelajaran jarak jauh, mungkin kita mulai mengenal dengan Moodle, Google Classroom, dan juga Zoom. Moodle dan Google Classroom merupakan platform yang memungkinkan infrastruktur siswa untuk berinteraksi dengan guru, dan guru dapat berbagi materi pembelajaran serta kolaborasi dalam tugas proyek. Di Moodle dan Google Classroom terdapat juga fitur-fitur seperti forum diskusi, penugasan online, dan kolaborasi dokumen untuk proses pembelajaran. Zoom sendiri biasanya digunakan untuk ruang kelas virtual. Alat ini memungkinkan untuk pengajaran dan pembelajaran jarak jauh melalui video konferensi. Selanjutnya pada lingkungan penelitian dan proyek kolaboratif. Ada GitHub, Mendeley, dan juga Google Doc. Mendeley biasanya digunakan untuk para peneliti bekerja sama dalam penulisan makalah yang dibuat dengan fitur seperti manajemen referensi otomatis. Mendeley dapat membantu pengorganisasian literatur penelitian dari berbagai sumber dan daya tim. Kemudian ada GitHub, digunakan oleh para developer untuk berkolaborasi dalam membuat suatu sistem, di mana platform ini open source dan kontributornya dari seluruh dunia. Ada juga fitur-fitur dari GitHub ini adalah version control, pull request, dan juga issue tracking yang memfasilitasi untuk para pengembang software. Kemudian ada juga Google Docs sebagai kolaborasi dokumen.
Manfaat dan penerapan CSCW sendiri. Manfaat yang pertama adalah kolaborasi yang menjadi lebih baik dari aplikasi-aplikasi yang sudah disebutkan tadi. Manfaat dari penerapannya adalah kolaborasi yang lebih baik. Dan CSCW memfasilitasi percakapan yang bermakna dan pembentukan kesamaan dilakukan untuk kolaborasi. Hal ini memungkinkan individu untuk bekerja sama mencapai tujuan bisnis bersama dan meningkatkan koordinasi proyek dan meningkatkan kualitas kerjanya. Yang kedua ada peningkatan efisiensi dengan memanfaatkan CSCW sendiri, membuat bisnis menjadi efisiensi dan ramping sehingga meningkatkan efisiensi output. Kemudian ada fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Sistem CSCW menjawab kebutuhan yang berubah-ubah untuk pengaturan kerja kolaboratif, memberikan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berkembang. Kemudian ada mengatasi hambatan komunikasi. Alat CSCW ini membantu memecahkan hambatan komunikasi seperti jarak geografis, waktu, kemudian aplikasi yang lambat, sehingga mendorong kolaborasi yang lancar. Namun di balik itu ada juga tantangan untuk menggunakan CSCW sendiri. Tantangan dalam pengimplementasian CSCW. Tantangan dari penerapan CSCW sendiri yang pertama adalah kompleksitas, di mana membutuhkan keahlian interdisipliner, kerumitan teknologi, dan ke dalam praktik-praktik yang sudah diterapkan lebih dahulu. Kemudian interdisipliner. CSCW merupakan bidang indisipliner yang membutuhkan keahlian dari berbagai bidang seperti pustakawan, ekonom, ahli teori, pendidikan, psikologi sosial, sosiolog, antropolog, ilmuwan komputer. Sifat interdisipliner ini memberikan tantangan dalam hal mengintegrasikan beragam metode dan kerangka kerja untuk menciptakan kerangka kerja CSCW yang komprehensif. Yang ketiga ada integrasi teknologi ke dalam praktik-praktik kompleks yang sudah ada juga menjadi tantangan tersendiri. Teknologi harus sesuai dengan praktik yang lebih kompleks yang sudah ada, termasuk sistem yang sudah ada sejak lama. Kemudian juga ada tekanan waktu bagi pengembangan dalam konteks CSCW. Permintaan untuk kolaborasi jauh telah meningkat, membuat lebih banyak tekanan waktu bagi pengembang untuk membuat dan mengimplementasikan alat kolaboratif yang efektif. Yang ketiga ada kebutuhan akan fleksibilitas. Kebutuhan akan fleksibilitas sendiri menjadi tantangan karena perubahan kebutuhan pengaturan kerja kooperatif menuntut fleksibilitas dalam desain sistem CSCW. Kemampuan beradaptasi ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang dari pengaturan kerja yang kolaboratif. Sekian dan terima kasih.